Salam jumpa Sobat Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Cecilia dapat kembali menyapa Anda dalam program Ngobrol Nusantara PNTV. Sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia meluncurkan program literasi digital nasional. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang sejauh mana masyarakat Kota Kupang dibentuk sebagai masyarakat yang memiliki kecerdasan digital dan apa sih upaya yang dilakukan oleh Kominfo Kota Kupang untuk menjadikan Kota Kupang sebagai smart city. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ini telah hadir bersama saya di studio Kak Andreota selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang. Halo, selamat malam Kak Andre. Selamat malam. Sehat ya Kak? Ya, selamat. PPKM kali ini? PPKM semua baik-baik saja. Oh iya, semua baik-baik saja Baik-baik ya. saja. Saya pikir semakin PPKM-nya dipanjang semakin Kak Andre bosan, jenuh ya. Di Kominfo semakin diperpanjang PPKM, frekuensi kerja kita semakin meningkat. Wah, sangat Otomatis produktif sangat akhirnya ya. produktif. Malah di Kominfo di masa pandemi jauh lebih produktif dari masa-masa sebelum pandemi. Oh, keren sekali ya Sobat Pena, kita tidak salah menghadirkan narasumber kali ini ya. Ya Kak Andreota, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah memenuhi undangan kami Sobat Pena juga. Kita akan langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Nah Kak Andre, kira-kira apa sih literasi digital itu? Oke, mungkin Gambaran besarnya. baiknya kita berangkat dari sebelum masuk ke literasi digital, Iya. kita berangkat dari data ya. Oke. Jadi dari jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih sekitar 272 juta, itu yang menggunakan internet itu hampir sebagian besar. Dan yang menggunakan sosial media atau menggunakan handphone itu lebih daripada jumlah penduduk. Artinya ada 1-2 orang yang menggunakan handphone yang lebih dari satu. Yang menggunakan handphone 338,2 juta. Kemudian yang menggunakan internet dari menggunakan handphone itu 175,4 juta. Dan yang aktif di sosial media 160 juta atau 59%. Dan pertumbuhan penggunaan internet di seluruh dunia, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat atau ketiga di dunia. Peningkatannya sebesar 17% setelah India dan Cina. Peningkatannya kurang lebih sekitar 25.300.000 sekian. Nah, dari data-data ini, dari pengguna sosial media yang cukup banyak, saya pikir literasi digital sudah menjadi satu keharusan, bukan lagi menjadi satu pilihan. Karena apa? Karena ibarat kita masih kecil, kita belum mengenyam pendidikan, kita belum bersekolah. Di saat orang tua memberikan kita pena dan kertas, yang kita pakai atau yang kita buat adalah mencoret secara semeraut, sembarang, tidak terarah, tidak teratur dan lain sebagainya. Kemudian kita boleh mengalami pendidikan dengan fase demi fase sampai pada akhirnya kita tahu bahwa pulpen atau pena dipakai untuk menulis, kertas dipakai untuk ditulis, media untuk tulis dan menulis. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sama seperti sekarang, apabila kita tidak memberikan edukasi yang baik, literasi yang baik terkait dengan maraknya sosial media di seluruh dunia, Indonesia bahkan Kota Kupang pada khususnya, bahkan di Kota Kupang 90% orang menurut data BPJS 90% penduduknya sudah memiliki smartphone, bukan handphone tetapi smartphone. 90%. Nah, ini menjadi peningkatan yang cukup signifikan di masa pandemi. Kenapa? Karena semuanya serba online. Belanja banyak yang online, terutama sekolah-sekolah. Gitu. Orang tua yang tadinya berpikir bahwa gadget bukan sesuatu yang harus, akhirnya menjadi sesuatu yang harus. Kenapa? Karena kalau tidak memiliki gadget, maka anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan, tidak bisa mendapatkan nilai, tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau tidak bisa mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Sehingga di masa pandemi seperti yang saya bilang tadi, orang lain mungkin sedikit mengalami penurunan produktivitas, tetapi di Kominfo meningkat 2-3 kali produktivitasnya. Begitu, bahkan pada saat-saat tertentu kita sudah hampir tidak pernah pulang sore lagi, begitu. Apalagi semua kegiatan dilaksanakan secara virtual, rapat secara virtual, satu hari bisa 3-5 virtual meeting. Nah, itu sangat
sangat berdampak pada produktivitas kerja kita di Dinas Kominfo. Luar biasa ya, berarti bisa kita lihat dari data-data dan statistika yang tadi sudah Kak Andre paparkan, pengguna internet menjadi semakin meningkat, bahkan 90%. 90% di Kota Kupang sudah memiliki gadget. Wow, ya betul sekali. Kita dihadapkan pada situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk melakukan segala sesuatunya melalui gadget dan terhubung kepada internet karena kita tidak punya pilihan lain lagi, tidak punya alat lain lagi. Nah, gerakan literasi digital ini merupakan salah satu kunci utama untuk kita bagaimana kita seharusnya menggunakan internet itu sendiri. Ya, betul sekali. Saya cukup tertarik ya untuk data statistik tadi yang mengatakan bahwa pengguna internet itu meningkat tajam dan bahkan orang-orang lebih banyak menggunakan smartphone. Nah, kita mengarah pada isu smartphone. Kita punya satu masalah krusial sekarang. Banyak orang menggunakan smartphone, tapi orang-orang yang menggunakan smartphone bukanlah orang-orang yang pintar. Smartphone bukan untuk smart people saat ini ya, karena kita melihat dari data masalah krusial saat ini adalah banyaknya isu-isu negatif dan banyaknya isu-isu bohong yang beredar di masyarakat. Semakin besar penggunaan internet, semakin besar pula peluang orang untuk memasukkan informasi-informasi bohong. Jika kita tidak cerdas, otomatis kita akan lebih cepat termakan informasi bohong. Untuk melihat isu dan masalah krusial ini, saya mau cari tahu nih kira-kira pendapat Kak Andre apa sih tentang masalah hoax yang terjadi khususnya di Kota Kupang? Baik, khusus dimensi COVID khusus dimensi atau persoalan tentang COVID saja, 1 minggu berita tentang hoax itu bisa lebih dari 12. 1 minggu itu yang teridentifikasi. Itu yang teridentifikasi oleh kita memiliki tim yang kita namakan fact checker. Dan mereka adalah tim pencari fakta. Mencari tahu informasi ini benar atau tidak. Bahkan beberapa orang yang berkecimpung langsung di dalam urusan COVID saja menanyakan balik kepada kami, apakah informasi ini benar? Apakah informasi ini benar? Apakah informasi ini benar? Terus kalau seandainya tidak benar, yang benarnya seperti apa? Sehingga tim yang teman-teman yang terlibat dalam fact checker, mereka bukan hanya mencari tahu informasi, tetapi juga memberikan klarifikasi. Apakah itu hoax atau berita yang salah, apakah itu misinformasi atau disinformasi, informasi yang keliru atau informasi yang dimirip-miripkan, seperti itu. Sehingga kita sementara mempersiapkan sebuah kanal informasi yang diharapkan menjadi satu acuan bagi pemerintah Kota Kupang bagi seluruh masyarakat Kota Kupang untuk bisa mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Silakan tanya ke kami akan memberikan klarifikasi apakah ini misinformasi, disinformasi atau hoax. Seperti itu. Terus kita juga harus menyampaikan kepada mereka bahwa yang benarnya seperti apa. Seperti itu. Berarti bisa kita lihat nggak ya, Kominfo Kota Kupang ini bergerak sangat aktif untuk kemudian memberikan informasi yang tentunya faktual dan aktual tentang berita tentang COVID dan segala hal yang berhubungan dengan pandemi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan sekarang sosial media Dinas Kominfo meningkat drastis di masa pandemi. Begitu, karena orang semakin mencari tahu. Yang dulunya kita membuat Instagram contohnya mencapai angka 500 follower itu dalam waktu 6 bulan. Tetapi begitu pandemi, 3 bulan saja terakhir ini, sudah beberapa 2 bulan, 3 bulan terakhir kita dapat sudah sekitar sampai hari ini sudah 3.000 sekian follower. Nah, kenapa? Karena orang haus akan informasi yang benar. Dan tugas kami di Kominfo, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa jangan sembarang posting, jangan sembarang bicara, jangan sembarang memberikan statement apabila tidak memiliki dasar yang kuat. Kenapa? Di mata publik, Dinas Kominfo sudah memiliki citra yang cukup baik untuk menjadi sebuah dinas atau sebuah lembaga yang ofisial untuk memberikan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi benar. Apabila saudara-saudara kita mengetahui kita bekerja pada Dinas Kominfo dan apapun yang kita bicara itu akan menjadi patokan daripada mereka. Dia tahu karena dia di Dinas Kominfo, sehingga apapun itu kita selalu memastikan bahwa informasi ini ada informasi yang benar atau tidak. Bahkan internal kami di Dinas Kominfo
ada tim yang kita cek ke sini ke sana, mengetahui informasinya, kemudian apa yang sudah keluar dari handphone saya itu sudah dipastikan benar, sudah melalui screening berkali-kali, sehingga sudah dipastikan benar, klarifikasi ini sudah dipastikan valid, baru kita lepas. Itu pun masih ada 1-2 yang terkadang sedikit miss, tetapi paling tidak sudah sedikit meluruskan dari yang ada sebelumnya. Jadi memang informasi adalah prime sector. Iya, betul. Untuk kehidupan kita pada masa-masa ini. Iya, apalagi pada masa pandemi Masa-masa pandemi. Dari tadi apa yang sudah dikatakan oleh Kak Andre tentang salah satunya followers IG ya. Followers. Dengan statistik yang meningkat drastis itu bisa kita lihat ternyata masyarakat Kota Kupang, bahkan mungkin followers sebagian besar bukan hanya dari masyarakat Kota Kupang ya, tapi juga dari penduduk di luar Kota Kupang yang masih masuk dalam wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Ternyata masyarakat menjadi sangat haus untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar tentang COVID, karena kita tahu ya pandemi ini benar-benar sangat masalah yang sangat krusial dan dihadapi bersama, dan bisa kita bilang ini menjadi persoalan bersama, dan semua orang takut jangan sampai saya termakan isu hoax, saya termakan berita bohong, akhirnya saya khawatir yang sebelumnya tidak sakit akhirnya menjadi sakit. Karena berita-berita bohong seperti itu ya, betul, menjadi resah. Ya. Dan kami mungkin dalam waktu dekat ini, kalau bukan besok, mungkin dalam minggu depan, kami sementara mempersiapkan sebuah acara sederhana secara virtual dengan teman-teman media partner, tentunya dengan PNN Nusantara juga sebagai salah satu media partner, untuk berdiskusi dan mengajak semua teman-teman media, mari kita membangun opini yang baik, mari kita membangun opini yang positif, mari kita sama-sama memberikan informasi yang baik, karena bukan masalah clickbait yang kita butuhkan, tetapi bagaimana keselamatan kita bersama, seperti itu. Sehingga kita akan menjelaskan kepada teman-teman media apa itu isolasi mandiri, kenapa harus isolasi mandiri, terus kapan harus selesai isolasi mandiri, apa-apa yang harus dibuat selama isolasi mandiri, salah satu contohnya. Kemudian apa yang kita harus buat, kemana kita harus konfirmasi di saat kita bersentuhan dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang kebetulan terpapar dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan teman-teman dari media berperan aktif untuk memberikan memberikan informasi, memberikan edukasi. Nah, kemudian kita membangun satu framing berpikir yang sama dengan pemerintah. Tentunya bukan bermaksud untuk menggiring publik ke satu sisi tertentu, tetapi publik harus tahu apa yang harus dilakukan pada masa-masa ini, dan pemerintah adalah satu-satunya lembaga tunggal yang bertanggung jawab. Satu-satunya lembaga tunggal yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi itu, memberikan edukasi itu. Teman-teman media, teman-teman akademisi adalah partner kita dalam konteks pentahelix untuk membangun satu korelasi dalam berpikir, menyebarkan informasi dan lain sebagainya. Berarti bisa kita lihat ya, media ini kebutuhan untuk mendapatkan informasi melalui media itu kita lihat bukan cuma sekedar keinginan, tapi itu sudah jadi kebutuhan ya. Dia menjadi salah satu kebutuhan pokok ya untuk mendapatkan informasi. Nah, tadi sempat dijelaskan oleh Kak Andre ya tentang bahwa ternyata Kominfo menyediakan satu media khusus bagi masyarakat untuk mengakses berita, apalagi terkait pandemi ini dan terkait COVID. Nah, jika kita lihat dari data nih, ternyata sejauh ini minat baca dan tulis menjadi menurun. Minat baca dan tulis, apalagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya itu menjadi sangat menurun. Bahkan orang-orang lebih cenderung menggunakan media sosial itu untuk mengakses berita-berita yang bisa kita lihat kesannya hanya sebagai hiburan saja. Mereka hanya memenuhi fungsi hiburan, tapi tidak untuk informasi. Untuk jadi, itu kita menyajikan informasi dalam bentuk hiburan. Wow, ya. Gitu. Mereka terhibur tetapi mendapatkan informasi. Salah satunya infografis yang informasi kalau kita kasih dalam bentuk tabel, orang malas baca. Tetapi kalau dalam bentuk infografis yang eye catching, orang lihat, oh ini apa nih, menarik nih. Orang pasti akan melihat. Apalagi kita tidak memuat terlalu banyak informasi. Kita hanya membuat informasi-informasi detail. Apabila ingin informasi-informasi kunci, apabila ingin mengetahui lebih detail, silakan masuk ke website kami. Iya, betul. Jadi ini untuk menjawab itu, sehingga kita melihat kecenderungan publik yang memiliki penurunan di dalam minat baca, tetapi aktif bersosial media, maka
sosial media yang sifatnya hiburan ya, yang mereka akses lebih banyak, sehingga semua yang kita buat pada masa-masa sekarang ini adalah bagaimana untuk kita kreatif menyajikan informasi kepada publik. Iya, betul. Jadi kreativitas sekarang menjadi kunci. Berarti untuk Sobat Pena yang saat ini menyaksikan episode kali ini bersama saya dan Kak Andre, jangan khawatir. Informasi-informasi yang diberikan oleh Kominfo Kota Kupang itu bukan hanya menghadirkan informasi yang kesannya informasi yang data rata dan tidak mengandung unsur hiburan. Tapi jika Anda juga ingin mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga ada hiburannya, silakan kunjungi Instagram kita. Instagram Kominfo Kota Kupang. Ya. Ini bisa sekalian promosi ya, Kak. YouTube di Kupang Smart City. Wow, ya. Bisa lihat di situ bagaimana cara kita menyajikan informasi, bagaimana cara kita memilih frasa, bagaimana cara kita memilih gambar, memilih musik, bagaimana kita harus menyasar yang resmi, bagaimana kita menyasar milenials dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa momen itu view-nya bisa sampai puluhan ribu. Wow. Puluhan ribu. Karena apa yang kita tampilkan memenuhi ekspektasi publik. Betul. Kurang lebih seperti itu. Walaupun tidak ada survei, tetapi dari angka viewers kita bisa mengambil sebuah hipotesa seperti itu kurang lebih. Ya, betul. Luar biasa ya, ternyata Kominfo menangkap apa sih yang dibutuhkan masyarakat, keresahan apa yang dialami oleh masyarakat. Ya, luar biasa ya. Saya harus akui Kominfo Kota Kupang sangat sangat luar biasa, sangat berperan aktif untuk memberikan informasi. Lebih tepatnya kita menjadi lebih adaptif. Lebih adaptif, ya, sangat adaptif untuk memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat yang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi dan kita ada virus seperti ini ya. Dan dulu, banyak masyarakat yang takut. Kita secara konvensional jalan sama mobil, keliling pakai tuang, wow. Iya, betul. Saya salah satu masyarakat yang mendengar itu sih. Ya, mendengar suaranya. Iya, suaranya, tetapi betul. tidak mendengar informasinya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang bagaimana kita memindahkan suara itu ke masing-masing gadget orang? Melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook kita, melalui share di grup-grup WhatsApp. Sehingga orang bisa mengetahui apa sih yang mobil jalan itu diomong apa. Oh, ternyata diomong ini. Iya, seperti itu. Dan kita sudah menyasar pada sisi kolaborasi ya. Bukan hanya pada sisi pengelolaan informasi, tetapi masih menyasar pada sisi kolaborasi. Contohnya kita menghimbau 3 hal pokok sekarang ini. Yang pertama tentunya menjaga imunitas masing-masing orang. Kemudian yang kedua kita menjaga tetap menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga kita menghimbau untuk masyarakat mengikuti vaksinasi demi percepatan tercapainya kekebalan komunitas. Nah, itu kita bukan hanya lewat mobil atau platform Kominfo saja, tetapi di pasar-pasar kita bekerjasama dengan Dinas Perindak melalui PD Pasar. Kemudian kita bekerjasama dengan PD Pasar melalui Dinas Perindak. Di lampu-lampu merah mungkin sebentar lagi kami sudah siapkan kontennya dengan Dinas Perhubungan, sehingga pada waktu mereka parkir bukan hanya informasi tentang keselamatan berkendara yang kita sampaikan, tetapi juga informasi-informasi yang ada kaitan dengan COVID. Oh iya, betul. Luar biasa ya. Kita masuk pada pertanyaan inti. Ini yang ingin saya dan juga Sobat Pena ketahui ya, tentang apa itu Smart City. Kenapa Kominfo kemudian menjadikan Kota Kupang sebagai Smart City? Apa sih hubungan antara literasi digital dengan Smart City? Oke. Jadi Smart City itu adalah sebuah keterkaitan antara masyarakat dengan lingkungannya, dan yang menjadi penghubungnya adalah teknologi. Teknologi menjadi salah satu faktor yang cukup penting. Jadi kita berbicara Smart City dalam konteks revolusi industri 4.0, maka teknologi menjadi kunci. Internet of Things, sadar atau tidak, tadi saya datang ke sini, saya menggunakan fasilitas handphone saya, menggunakan internet yang ada di dalamnya untuk mengetahui lokasi ini, supaya pimpinan redaksi tidak ribet. Nanti sampai ke situ belok kanan kedua, terus sampai ke depan belok kiri kedua, tiba-tiba sudah tiba di TPU 5. Begitu. Jadi dengan adanya media-media seperti ini, kita sudah sangat terbantu. Jadi Internet of Things. Oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu daerah yang sangat pesat perkembangan pertumbuhan penggunaan internetnya. Sekitar 25.300.000 sekian, dan 17% dan urutan ketiga setelah Cina dan India. Kemudian
Kenapa harus smart city? Karena kita diundang dan Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Wakil Wali Kota Kupang sangat memiliki interest yang kuat, ketertarikan yang kuat terkait dengan teknologi. Bagaimana kita memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi kami disampaikan bahwa bisa tidak Kota Kupang menjadi smart city. Saya bilang kita mampu, kita bisa. Maka kita memulai dari 3 hal yang kita sebut ekosistem, yaitu infrastruktur, suprastruktur, dan juga pengembangan sumber daya manusia dan SDM-nya. Karena ini mungkin maksudnya agak jauh sampai ke literasi, tetapi kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, infrastruktur internetnya kurang memadai, kemudian suprastruktur terkait aturan dan kebijakan tidak diberikan kemudahan untuk investor masuk dan memperkuat infrastruktur digital kita, tentunya akan sulit. Dan apabila infrastruktur dan suprastruktur sudah ada dan SDM tidak dibekali secara baik, maka sama seperti anak kecil tadi, kita sebagai orang tua, pemerintah sebagai orang tua memberikan pulpen dan kertas yang bagus, tetapi anak-anak dipakai bukan hanya untuk menulis dan mendapatkan ilmu, tetapi membuat coret di sini, coret di sana, sehingga kurang baik jadinya. Jadi kita mengikuti asesmen pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dari pengukuran indeks kota hijau, kemudian kemampuan keuangan daerah, kemudian kita melihat pembangunan infrastruktur TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Kupang. Kita melihat rasio, mereka juga melihat rasio penggunaan internet di Kota Kupang, sosial media, penggunaan gadget, maka kita diundang untuk mengikuti asesmen di Jakarta dalam gerakan menuju 100 Smart City di Indonesia. Nah, ini digalakkan pada masa pemerintahan Pak Jokowi di periode yang pertama, sehingga gerakan menuju 100 Smart City ini menjadi salah satu prioritas untuk menyelaraskan pembangunan Smart City di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena daerah A berbicara tentang Smart City dengan konsepnya sendiri, daerah B berbicara Smart City tentang konsepnya sendiri, begitupun daerah C, D, dan lain sebagainya, sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh untuk membuat satu frame berpikir yang sama, membuat satu platform berpikir yang sama bahwa smart city itu seperti ini. Kita kembangkan melalui 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah smart government, kemudian dimensi yang kedua adalah smart economy, yang ketiga adalah smart living, smart branding, smart society, dan smart environment. Nah, dari 6 ini saya pikir sudah mencakup secara komprehensif seluruh aspek pembangunan di Kota Kupang. Tepat juga dengan visi dan misi pemerintah Kota Kupang di dalam RPJM. Kemudian kita juga mengikuti asesmen, dan pada tahun ketiga pelaksanaan menuju 100 Smart City tahun 2017 itu mengambil 25, tahun 2018 mengambil 50 kabupaten kota, dan tahun ketiga, tahun terakhir pemerintah Kota Kupang juga diundang. Dari 165 kabupaten kota yang diundang, 100 yang menghadiri, 110 yang menghadiri, dan 25 yang terpilih, dan puji Tuhan Kota Kupang salah satu di dalamnya. Jadi kita mulai dengan membuat dokumen perencanaan. Nah, ini yang perlu diluruskan pada semua sobat pena dan saudara-saudara di Kota Kupang, bahwa kami sangat menyadari bahwa ekspektasi publik terkait Smart City di Kota Kupang sangat tinggi. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa kita mempunyai dokumen perencanaan yang kita sebut dengan roadmap Smart City, Grand Design Smart City di Kota Kupang. Nah, ini akan berjalan selama 10 tahun. Ini akan berjalan selama 10 tahun. Tentunya kalau kita berharap semuanya terjadi sekarang, Jakarta pun belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Begitu. Jadi kita berusaha untuk konsisten dengan dokumen perencanaan kita buat. Dan sudah ada dasar hukumnya, Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2019. Dan saya pikir dari dokumen itu kita mempunyai 3 tahapan, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 1 tahun di jangka pendek, puji Tuhan kita mencapai 100% capaiannya. Kemudian di tahun kedua kita masuk pada fase penyiapan infrastruktur dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan kepada semua sobat digital, sobat pena, bahwa pengembangan digital di Kota Kupang, khususnya di tahun ini, sangat luar biasa. Karena kita sudah memiliki pusat data yang mana seluruh aplikasi akan digabung. Kita akan menggunakan sharing data, dan kemudian kita akan mengetahui pengembangan potensi di wilayah Kota Kupang, mana yang masih rendah, solusinya apa yang sudah tinggi, akselerasinya seperti apa. Nah, dari proses integrasi yang ada, Smart City kita sederhanakan dalam
dari 6 dimensi tadi kita sederhanakan dalam 2, yaitu integrasi dan literasi. Dari 6 dimensi tadi kita fokus pada dimensi yang pertama, yaitu smart governance-nya, tata kelola pemerintahan. Kita fokus pada integrasi yang sudah saya sampaikan tadi dengan pusat data nasional, yang pusat data di Kota Kupang yang kita sudah punya, kemudian data center yang kita sudah punya. Kita akan menarik semua aplikasi masuk kepada data center yang kita punya. Kita akan mengelolanya secara terbuka sehingga semua data bisa diakses oleh semua orang secara bebas sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian kita juga menyiapkan infrastruktur pendukung baik bagi kami sendiri di Kominfo maupun di dinas-dinas lain. Dan kalau semuanya sudah jadi, tetap tidak bisa berjalan apabila tidak melakukan literasi. Ya. Sehingga persiapan yang kita buat dalam rangka menuju Smart City pada tahun yang ke-10 adalah integrasi dan literasi. Integrasi terjadi pada dimensi ekosistem, infrastruktur dan suprastruktur, kemudian literasi terjadi pada dimensi sumber daya manusia di dalam ekosistem itu. Sehingga penyiapan sumber daya manusia dan juga penyiapan infrastruktur suprastruktur harus berjalan bersama-sama. Nah, kenapa kita pentingnya literasi? Secara internal, sehingga sistem yang kita buat semua dapat dikelola dengan baik. Nah, terjadi pada masa-masa yang lalu, saya menduduki jabatan sekretaris, begitu saya pindah, semua data tentang kesekretariatan juga tidak ada. Nah, itu begitupun di lokasi-lokasi lain. Saya sebagai lurah, begitu saya pindah, data-datanya juga ikut pindah. Kalaupun tidak pindah, maka data-data itu hilang. Iya, betul. Begitu. Itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi sehingga kita berusaha untuk bekerja pada sharing data dengan pola yang terintegrasi. Tetapi kalau seandainya SDM-nya tidak dipersiapkan secara internal, maka akan sangat buruk dampaknya bagi pelayanan publik. Begitu. Tidak ada baik-baiknya dengan integrasi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, secara eksternal, yang saya bilang tadi, dengan pertumbuhan penggunaan internet dan sosial media yang luar biasa, bahkan gadget yang aktif di Indonesia 124% daripada jumlah penduduknya. Nah, sehingga satu orang bisa memegang 2-3 handphone. Satu orang bisa menggunakan 2-3 handphone, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya apabila kita sebagai pemerintah hanya menontonnya saja. Sehingga menjadi sangat penting untuk kita mempersiapkan generasi kita dengan literasi. Sama seperti dunia nyata, orang tua kita mempersiapkan kita dengan bersekolah. Nah, pada saat ini pemerintah mempersiapkan kita dengan literasi digital. Sehingga di masa-masa yang akan datang dengan lebih cepat berkembangnya internet, sosial media dan lain sebagainya, kita sudah siap dan kita benar-benar sudah mampu berada pada titik mature atau titik dewasa dalam penggunaan sosial media. Untuk 3 poin tadi tentang infrastruktur, suprastruktur, dan SDM, bisa kita lihat ya, kalau salah satunya tidak bekerja dengan baik, otomatis ketiga fungsi ini tidak akan bisa berjalan ya. Berarti, kita sebut itu ekosistem digital. Ya, berarti ekosistem digital, untuk mendukung ekosistem digital berjalan dengan baik, ketiga-tiganya juga harus diberdayakan dengan baik, apalagi sumber daya manusianya. Ekosistem digital dan digital mindset. Ya, betul. Sobat Pena, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi saya mau minta Kak Andre untuk, karena menurut saya Kominfo Kota Kupang memberikan peran yang sangat besar untuk masyarakat. Selain masyarakat Kota Kupang, juga masyarakat NTT pada umumnya. Jadi Kak Andre bisa nih menggunakan ruang diskusi kita kali ini untuk mempromosikan kira-kira sosial media apa yang bisa diakses oleh masyarakat dan juga Sobat Pena untuk mengakses informasi yang baik dan tentunya positif. Oke, Instagram kita, Dinas Kominfo Kota Kupang, Facebook kita Diskominfo Kota Kupang, dan channel YouTube kita Kupang Smart City. Silakan diikuti, semoga semua informasi yang ada di situ bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seluruh kita, dan apabila ada yang kurang, kami sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan untuk penyempurnaan dan perbaikan baik. kita ke depan. Terima kasih Kak Andre hari ini sudah memenuhi undangan saya, hadir dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya
berguna untuk saya dan juga Sobat Pena. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Andre dan semoga sehat terus ya di masa pandemi ini. Jangan lupa perketat protokol kesehatan. Sobat Pena juga jangan lupa perketat protokol kesehatan. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda dan Jangan lupa orang-orang. vaksin. Iya betul, jangan lupa vaksin. Sudah ditegaskan oleh Kak Andre ya. Sobat Pena, di Ngobrol Nusantara kali ini sudah kita lihat kami menghadirkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat, faktual dan aktual tentunya untuk Sobat Pena dan masyarakat NTT pada umumnya. Jika Sobat Pena ingin mengakses informasi lebih lanjut dan tentunya informasi yang bermanfaat tentang pandemi ya, bisa kunjungi sosial media yang tadi sudah diberikan oleh Kak Andre dan juga bisa kunjungi laman informasi atau berita kami di web penanusantara.com. Terima kasih Kak Andre dan terima kasih Sobat Pena. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat.